misalkan apa itu kan barusan Teteh sampaikan bahwa yang melahirkan itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Tetapi ingat nih di sini wahai para wanita, kalau wanita yang sudah melahirkan itu mewajibkan untuk mandi besar itu adalah jika ketika melahirkannya itu tidak dibarengi dengan nifas. Tidak dibarengi dengan nifas. Ya, tetapi kalau misalkan dibarengi dengan nifas maka tidak ada kewajiban untuk melakukan mandi besar pada saat itu. Pada saat itu, ya. Tetapi kalau misalkan dibarengi dengan nifas, ya udah nanti melakukan mandi besarnya ya nanti aja. Udah nunggu selesai nifas. Nah, ini yang dulu terkadang apa ya, orang tua zaman dulu yang terkadang mungkin apa ya, mungkin tidak memahami sampai sedalam ini seperti itu. Karena kalau kita baca matannya ya wal wiladatu, yang melahirkan wajib melakukan mandi besar. Tapi kalau kita lihat syarahnya di dalam kitab Kasyifatus saja itu adalah mewajibkan itu jika tidak dibarengi dengan nifas. Contohnya seperti Siti Fatimah Zahra, putrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ketika Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ketika melahirkan ya biasa mengeluarkan basahan. Siti Fatimah mengeluarkan darah, mengeluarkan basahan seperti layaknya bagaimana yang melahirkan. Tetapi Masya Allah Tabarakallah, itu Siti Fatimah sudah melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka ya udah aja begitu bersih. Ketika bayinya udah keluar ya udah, nggak banyak lagi keluar nifas seperti kita sampai 40 hari, 50 hari, 30 hari. Enggak, Siti Fatimah. Maka dikatakan kenapa Siti Fatimah dilandi dengan Az-Zahra, karena memang Siti Fatimah selama gadisnya itu tidak pernah menstruasi. Bahkan ketika melahirkan pun tidak mengeluarkan nifas. Maka Siti Fatimah dikatakan tidak pernah meninggalkan sholat satu kali pun, meskipun sesudah melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Karena ya tidak lagi keluar nifas. Ya maka kalau tidak lagi keluar nifas ya wajib dong untuk Siti Fatimah melakukan mandi besar dan melaksanakan sholat. Tapi kan jarang banget ya kejadian seperti ini, seperti yang terjadi terhadap Siti Fatimah. Kalau sekarang itu ya kebanyakan udah melahirkan ya disambung dengan keluarnya darah nifas. Ya maka kalau untuk kita melahirkan seperti itu tidak wajib untuk kita melakukan mandi besar. Mandi besarnya kapan? Ya nanti aja kalau kita udah suci dari nifas. Nah, yang menjadikan pertanyaan ini sekarang gimana nih Teh kalau misalkan yang melahirkannya lewat sesar. Kan kalau melahirkan lewat sesar itu kan nggak normal lewat jalurnya seperti itu. Tetapi kan kalau sesar itu kan dioperasi dari perutnya gitu. Itu masih tetap nggak gitu untuk mewajibkan melakukan mandi besar. Itu hukumnya sama. Itu hukumnya sama seperti kita yang melahirkan normal. Karena yang sesar pun itu sama mengeluarkan nifas. Kalau misalkan yang di sesar itu sesudah keluar bayinya tidak mengeluarkan nifas, ya wajib mandi pada saat itu ketika kering. Tetapi kalau yang di sesar itu mengeluarkan nifas, ya nanti aja mandi besarnya itu setelah suci dari nifas. Ya ini yang disampaikan di dalam kitab Hasyiah Bajuri seperti itu. Nah kemudian gimana nih Teh kalau misalkan sekarang ada timbul lagi nih pertanyaan. Nah gimana Teh kalau misalkan ada seseorang wanita yang melahirkannya kembar, tapi dia itu nggak tahu kalau dia itu akan melahirkannya kembar. Misalkan ya karena wanita ini misalkan tinggalnya di kampung, misalkan jauh ke dokter, jauh ke bidan, sehingga ketika mengandungnya itu nggak pernah dicek gitu ya, nggak pernah di USG, sehingga dia tidak tahu kalau dia itu akan melahirkan kembar seperti itu. Nah misalkan udah nih keluar bayi yang pertama gitu, nah ternyata nggak mengeluarkan nifas, misalkan sesudah melahirkan bayi nggak mengeluarkan darah, kayak bersih aja gitu misalkan. Dan ini udah masuk waktunya sholat misalkan, kata ini wanita aku mau mandi besar aja. Karena ini udah ditunggu beberapa menit misalkan Bu Bidan, ternyata aku gak mengeluarkan darah, aku pengen sholat, aku pengen mandi besar aja kata ini wanita. Ya silahkan wanita ini mandi besar dan melaksanakan sholat.
tahu-tahu setengah jam selanjutnya misalkan melahirkan kembali anak yang kedua seperti itu. Nah, yang menjadikan pertanyaan, apakah jika ketika melahirkan anak yang kedua itu misalkan tidak dibarengi kembali dengan darah nifas, apakah masih tetap wajib melakukan lagi mandi besar atau tidak? Kan tadi udah mandi gitu. Maka di dalam ini kitab Kasyifatus saja, maka itu mewajibkan harus melakukan mandi lagi. Meskipun sebelumnya wanita ini barusan sudah melakukan mandi besar. Karena kan ini wiladah lagi, melahirkan lagi yang kedua kalinya. Jadi ini tuh hukumnya sama seperti wanita yang keguguran. Seperti itu ya. Jadi wanita yang keguguran pun mau kegugurannya umur berapa bulan aja. Mau masih 1 bulan, mau 2 bulan, mau yang udah 6 bulan. Itu sama, mewajibkan bagi wanita tersebut untuk melakukan mandi besar ya.